Alhamdulillah pemirsa CTV yang dirahmati Allah di mana saja berada, ya. Kita tidak terus-menerus sedih, ya, tidak perlu, ya. Tapi yang penting adalah kita tidak boleh melupakan orang-orang yang telah pergi, orang-orang yang kita cintai. Masih ada jalan untuk kita sambung silaturahim dengan mereka. Yang pertama adalah doa kita. Setiap selesai salat 5 waktu, berdoalah sedikit kepada orang tua kita, anak kita, istri kita, suami yang syahid, ya, yang korban tsunami itu. Kirim doa kepada mereka itu. Yang kedua, introspeksi diri. Kita tidak lama lagi juga akan berangkat, ya. Kita akan berangkat juga ke alam barzah itu, apalagi sudah tua-tua ini. Jadi kita harus menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Bagaimana ayatnya? Nah, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai manusia, kita harus menyembah Allah SWT. Jangan jadi manusia tidak menyembah Allah, tidak salat 5 waktu, tidak berbuat amal untuk akhirat kita. Itu kehidupan yang sia-sia. Dan ingat, ya, mati itu wajib. Jadi Allah mengingatkan kita supaya kita mati dalam Islam. Jadi jangan kamu mati. Wala tamutun illa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Selengkapnya akan ditambah oleh Abu Abdurrahman. Saya kira memang musibah ini seperti tadi juga kita katakan. Hari ini kita memperingati kejadian besar dahsyat tsunami 26 Desember 2004. Tapi juga hari ini di dunia sekitar di daerah kita juga kita memperingati gerhana matahari. Nah, ini satu kejadian yang besar. Alhamdulillah mungkin kejadian matahari tidak ada terjadi musibah. Mungkin kita tidak tahu apa. Yang jelas setiap kejadian itu memang ada manfaat dan ada mudaratnya. Iya. Nah, dan banyak lagi kejadian yang seperti ini, Ustaz. Di sekarang dan ke depan yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ketika kita bicara manusia, nah semoga kejadian-kejadian alam besar seperti ini benar-benar menjadikan asbab hidayah pada kita. Iya. Nah, asbab hidayah seluruh alam. Kita mengatakan bahwa inilah dia ini kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada yang mengatur ini semua, bahwa ada yang merencanakan, bahwa ada, bukan ini tiba-tiba, bukan ini karena itu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, biiznillah. Nah, sehingga ini yang kita mau, Ustaz. Maka kita ajak masyarakat untuk juga ke masjid supaya bisa benar-benar sujud kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab hidayah itu intinya, Ustaz. Nah, alhamdulillah dengan asbab hidayah ini sehingga orang bisa, satu dunia bisa saling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dekat pada Allah karena dia enggak ada masalah dengan manusia, Ustaz. Nah, ini. Tapi ketika orang ada masalah dengan manusia, ketika dia dekat dengan Allahnya mungkin dia tidak sempurna, Ustaz. Walaupun ilmunya banyak. Ini mau, Ustaz. Jadi ketika dia sama satu orang, karena ketika kata kuncinya intinya saya bilang, ketika makhluk Allah namanya manusia ini, Ustaz, nanti ada surga dan neraka. Ketika orang ini maksud kita semua adalah kunci kita adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ulang-ulang. Kita tidak mau Allah juga tidak mau supaya kita ini masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah juga yang buat. Allah mau kita semua masuk mendapat kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di surga di dunia dan surga di akhirat. Nah, ini kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjadikan ini semua untuk mengingati kita. Jadi ada gerhana matahari di sini sekarang, Ustaz. Maka ada lagi kejadian lain. Lagi orang pegang, Ustaz. Nyo ya cek gempa kala. I kala.
angin Nahdlatul Ulama. Ini jangan kita bilang-bilang. Kalau Iya. datang angin nanti kita tahu kejadian angin itu lebih dahsyat lagi ya Ustaz. Iya. Kalau Iya. memang Afwan, kalau memang tsunami kemarin dikatakan banyak mayat di masa ini, tapi kita alhamdulillah di Aceh ini nggak ada bau, nggak ada membuat virus. Tapi kalau itu musibah si angin besar, entah bagaimana Ustaz besar itu, nauzubillah min zalik. Bagaimana suatu bangsa itu yang besar pernah di sarsaran itu kalau kata lama Quran, Iya. angin yang luar biasa. Iya. Nah, ini makanya mari semua kita ini saya bilang dengan memperingati ini maksudnya mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan menambah hidayah kita kepada Allah. Jadi, apa tandanya kita ini? Tanda seorang dia ada ilmu atau tidak, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah dekat masalah dengan manusia ada tidak ada masalah, Ustaz. Tayyib. Benar sekali ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Ini Abu Abdurrahman itu menitip pesan kepada kita ya. Jadi musibah itu bukan hanya gempa dan tsunami. Juga ada sara-sara angin kencang ya. Badai yang menghancurkan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib ya. Angin besar disapu bersih ya. Itu lebih berbahaya juga. Kemudian matahari itu nanti akan digulung oleh Allah, hancur lebur matahari itu. Idza syamsu kuwirat digulung, hancur juga bu. Jadi gerhana ini juga Rasulullah takut kepada gerhana. Maka Rasulullah mendekatkan taqarrub ilallah. Kadang orang-orang sekarang nonton gerhana itu nonton bukan salat. Nonton di TV ya. Seharusnya kita salat gerhana matahari. Kita ke masjid seharusnya. Tapi banyak orang lalai. Semayang kiban semayang masjid dah. Agak yang Hana wate kayak semayang. Ya kualiran dong ya. Iya. Astagfirullah. Dan gerhana matahari zaman dulu pernah ada di Aceh ya. Jadi gelap gulita. Jadi bahasa Aceh seput-seput. Dunia ka seput-seput, jauh ka seput-seput. Jadi seput-seput gelap gulita bahasa Indonesia ya. Akibat gerhana matahari. Orang ketakutan zaman dulu. Ada nazar-nazar karena akidahnya masih kurang itu kan. Nazar-nazar untuk matahari itu tidak perlu disembah matahari itu. Matahari itu seperti kita juga makhluk Allah. Kalau ingin menyembah Allah semata-mata. Kan begitu Ustaz? Ya, saya. Pemirsa JTV yang Cara-cara baginda Nabi Muhammad SAW. yang dirahmati Allah. Jangan lupa kalau nanti diumumkan di masjid-masjid untuk salat gerhana matahari ini keluar. Simak khutbahnya juga ya. Selain itu ya hari ini jangan ada di antara kita yang berbuat dosa. Jaga diri. Bukan berarti hari lain boleh. Hari lain pun kita harus jauh dengan berbuat dosa, maksiat. Karena setan selalu menggoda kita. Kadang-kadang setan itu bukan hanya menggoda dengan kejahatan. Setan juga mampu menggoda dengan kebaikan. Tapi kebaikan itu diselewengkan oleh setan tuh. Misalnya ada seorang ulama misalnya. Ulama itu ria, ujub, takabur. Dialah yang lebih alim, orang lain tidak alim. Itu sudah dosa, sudah ditipu oleh setan ulama itu. Ada ulama itu menciptakan bid'ah-bid'ah baru supaya orang mengkultusnya. Itu juga gawat ya. Jadi bukan hanya setan itu sangat pandai, sangat menggoda manusia. Jadi untuk profesor ada setan profesor. Untuk doktor ada setan doktor. Untuk kita orang S1 kami kira ada itu. Jadi hati-hati dengan setan karena setan itu musuh kita. Khutuwati setan. Jadi musuh setan. Jika setan adulang faqdaruhum. Gitu. Baik, setan itu adalah musuh kamu, maka perlakukanlah sebagai musuh. Jangan sekali perlakukan dia sebagai ini. Memang betul perlakukan dia sebagai musuh. Jadi untuk apa misalnya kita yang sering ini Ustaz?
Mungkin kita agak sombong ini itu dengan berinfak, bersedekah, berzakat. Nah, ini bisa menghilangi sifat-sifat ini. Ya. Atau sifat-sifat lain dengan membaca Al-Quran. Ada sifat-sifat lain yang membaca. Ada nih Ustaz. Oh saya sekali begini. Ini coba yang ini yang lebih ditekankan. Yang lain juga dibuat. Iya. Nah, seperti ini juga sedikit tambahan mungkin kita bilang apa akibat dosa dari misalnya kenapa tsunami misalnya atau kita balik. Dia ada satu dikatakan misalnya orang yang riba, orang yang makan harta anak yatim, orang yang mengurangi timbangan itu akibatkan sakitnya itu biasanya lepra Ustaz, kusta, penyakit kulit dan sejenisnya seperti itu. Jadi kalau orang dikatakan di tsunami kenapa tsunami di sini banyak orang yang afwan saja misalnya orang berzina, banyak berzina ini maka musibahnya ini. Ini bisa saja. Nah, kebalikannya hal seperti ini ilustrasinya juga kalau kita begini dia udah begitu berarti ada kelemahannya di sini. Nah, mungkin dibaca Qur'annya yang kurang. Iya. Kita juga kurang. Semua saya kurang kan. Iya. Oh ini mungkin ini sedekahnya kurang, infaknya kurang, makanya dia begini. Sehingga seperti Ustaz Amir bilang tadi ada orang mau ilmunya tinggi, semua tinggi, tapi malah ujub dia, malah riya dia. Nah, karena mungkin ada ilmunya udah tinggi tapi ada amalannya yang kurang, yang lain mana Ustaz? Afwan Ustaz. Iya, seperti Syekh Bal'am Hambaura. Kan ada cerita dalam kitab Duratun Nasihin. Dia itu alim besar, ulama besar, ya. Juga Syekh Barsisa gitu kan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini ulama-ulama sekarang itu harus bukan menggurui guru. Ya. Harus hati-hati, ya. Jangan sampai hancur keimanan kita, digoda oleh setan. Wala tattabi'u khutuwati setan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidhuhu aduwwa. Ya. Katakanlah setan itu musuh dan lakukanlah dia sebagai musuh. Perlakukanlah dia. Buatlah sebagai musuh kamu. Musuh. Benar-benar musuh. Kalau perlu tembak. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Tapi setan itu juga bukan hanya yang tidak nampak itu. Ya. Jadi menyona urung-urung yang palih-palihnya setan sih. Kan? Tadi mau kita bilang kan? Berarti dengan kata lain kita udah bilang ayat syaitanu adu lakum fattakhadhuhu aduwa, kan? Nah seperti ini. Maksudnya apa? Bahwa umat Islam ini musuhnya ya setan, bukan orang Islam lagi. Jadi kan kita udah bilang ketika ada manusia orang dengan orang lain dia sering nggak suka entah apa alasan apa saja dia nggak cocok. Sebenarnya dia nggak cocok dengan setan. Nah ketika ada pernyataan bahwa memang tapi dia itu udah jadi setan, setannya situ. Nah, ini kan udah lain lagi, Ustaz. Ini udah luas lagi. Nah, seperti Ustaz bilang barusan kan? Iya. Khannas ya. Khannas itu lebih sawab. Terdiri dari jin dan manusia ya. Jadi ada kemungkinan manusia itu menjadi setan juga dalam makna akhlaknya seperti setan. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.